Bab 1137. Meskipun semua orang tahu bahwa ini hanyalah medan yang diciptakan oleh energi spiritual gesang yang kuat dan merupakan sebuah simulasi dunia kecil, mereka masih merasa tercekat oleh keagungan sungai dan beban dari gunung yang menjulang tinggi. Sementara Surya hanya memegang pedang di satu tangan, lalu menatap Gesang sambil tersenyum. Gesang memperluas medannya sambil memegang pedang di tangannya dan terus meningkatkan seluruh auranya. Hanya dalam beberapa detik, api energi spiritual yang panas menyala di pedang air musim gugur milik Gesang diiringi kemunculan banyak rune. Sungai tiba-tiba muncul gelombang-gelombang besar dan gunung-gunung juga bergetar. Kekuatan langit dan bumi terus memberkati pedang air musim gugur. Pedang air musim gugur tampak sangat berat, bergetar pelan dan mengeluarkan suara mendengung aura mengerikan memenuhi seluruh medan. Devon beserta yang lainnya terlihat sangat puas dengan aura ini hingga wajah mereka memutih dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka juga merasa bahwa Gesang tidak menyerah begitu saja, justru sedang mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan momentum ini, 3 kultivator tingkat suci milik mereka juga sangat sulit untuk menandinginya. Gesang memang benar-benar merupakan seorang tingkat suci super. Pada saat yang sama, mereka merasa sangat senang dalam hati. Kekuatan Gesang telah melampaui imajinasi mereka. Tingkat suci super, ada berapa banyak kultivator tingkat suci super di dunia ini? Kali ini, Surya pasti akan mati. Mereka semua menatap Surya dengan tajam, ingin melihat bagaimana dia akan mati. Saat ini, Gesang berteriak, "Senior, aku akan mengambil tindakan. Tolong lakukan yang terbaik." Saat berbicara, Gesang mengarahkan pedang panjang di tangannya ke langit, lalu berteriak, hamparan gunung dan sungai, pemutus langit dan bumi. Dalam sekejap, sungai melonjak menjadi gelombang besar, gunung-gunung yang menjulang tinggi mulai runtuh. Di medan yang diciptakan oleh Gesang, semua kekuatan langit dan bumi ditambahkan ke pedangnya, lalu dia mengayunkan pedang ke arah Surya seperti memercikkan tinta. Gelombang energi pedang menyapu langit dan bumi, lalu langsung menyerang Surya. Pedang Gesang tidak terlihat tajam, juga tidak menghancurkan bumi. Namun, pedang ini mengandung jejak kekuatan aturan dan kekuatan langit dan bumi yang telah disentuhnya. Pedang ini juga merupakan pedang yang memadatkan seluruh energi spiritual, kekuatan, semangat dan kemauan Gesang, bahkan lebih kuat dari saat pedang itu pertama kali digunakan untuk bertarung melawan Surya. Energi pedang yang luar biasa kuat itu menyapu sungai, seperti deru ombak laut yang bergulung besar dan seperti gunung yang mulai runtuh. Semua kekuatan itu menekan ke arah Surya yang berada di depan. Kekuatan dan aura yang terkandung dalam pedang ini membuat jantung Devon, Bian, Falas dan Sardi seketika berhenti berdetak dan membuat mereka tidak bisa bernapas. Wajah ketakutan mereka tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Pedang ini benar-benar terlalu kuat. Pada saat ini, kristal naga dan tungku energi spiritual di tubuh Surya mulai berputar dengan ganas, kemudian tanda kepala naga di punggungnya menyala. Surya juga membuka medannya sendiri dalam sekejap, yaitu medan tak tertandingi. Semua kekuatan Surya jadi meningkat 2 kali lipat. Pedang pengusir kegelapan Surya dipenuhi dengan api energi spiritual yang menakutkan dengan beberapa warna yang menyeruak. Sebuah tulisan lengkap yang terdiri dari rune yang tak terhitung jumlahnya juga muncul. Tekanan yang sangat mengerikan langsung menyelimuti seluruh medan. Devon beserta yang lainnya tiba-tiba memuntahkan seteguk darah seolah-olah mereka telah dipukul dengan keras. Mereka berempat langsung merasa ngeri. Tekanan kekuatan Surya saja dapat membuat terluka. Kalau begitu, bukankah kekuatannya terlalu menakutkan? Bab 1138. Pada saat ini, Surya berteriak keras sambil menebaskan pedangnya. Medan tak tertandingi tingkat 6, penghancur langit dan bumi. Energi pedang yang menakutkan jatuh bersama petir dan kilat. Pemutus langit dan bumi kembali bertabrakan dengan penghancur langit dan bumi. Namun, kali ini Surya menjadi serius dan meningkatkan seluruh kekuatannya ke tingkat tertinggi. Saat pedang itu jatuh, langit dan bumi langsung memudar.
Devon beserta yang lainnya tidak dapat melihat apapun, kecuali cahaya pedang di langit. Ketakutan yang sangat mengerikan mulai muncul tanpa sadar di hati mereka. Kekuatan ini benar-benar sangat kuat dan mengguncang jiwa mereka di luar kendali mereka. Penghancur langit dan bumi dan pemutus langit dan bumi saling bertabrakan. Di seluruh medan, seberkas cahaya besar dan menyilaukan seketika menyala, seperti matahari, sehingga mustahil bagi mereka untuk bisa melihat secara langsung. Lalu, terdengar suara gemuruh yang bergema di seluruh dunia. Mata Devon beserta orang lainnya menjadi buta, telinga mereka menjadi tuli dan panca indera mereka kehilangan fungsinya pada saat bersamaan. Entah berapa lama kemudian, suara dengungan di benak mereka menghilang dan mata mereka dapat mulai melihat sesuatu. Pedang pengusir kegelapan surya telah hilang. Dia hanya berdiri dengan tangan di belakang punggung sambil menatap mereka dengan acuh tak acuh. Sementara mereka melihat ke sisi lain dengan tatapan ngeri. Wajah Gesang pucat, darah mengucur dari sudut mulutnya, seluruh tangannya gemetar tak terkendali. Gesang tidak bisa lagi memegang pedang air musim gugur miliknya dan hampir menjatuhkannya ke tanah. Gesang dikalahkan. Mereka berempat pun gemetar ketakutan. Gesang sudah berusaha sekuat tenaga. Pemutus langit dan bumi miliknya itu sungguh menakjubkan dan tak tertandingi. Namun, dia tetap kalah. Dia dikalahkan di tangan orang yang lebih menakutkan darinya. Serangan penghancur langit dan bumi milik surya itu secara langsung menghancurkan medan dan mengalahkan Gesang sepenuhnya. Sekarang Gesang hampir tidak bisa menggenggam pedangnya. Kiamat sudah dekat dan mereka berempat sangat ketakutan. Sementara itu, staf, Efren, Helki dan Nania juga gemetar ketakutan, seolah riwayat mereka sudah benar-benar berakhir. Meskipun Gesang tidak memaksa mereka masuk ke dalam medannya. Bahkan di luar sekalipun, mereka masih bisa merasakan aura mengerikan yang terpancar saat kekuatan kedua pria itu saling bertabrakan. Hal itu merupakan kekuatan yang menembus jauh ke dalam jiwa, membuat mereka merasa takut dan gemetar dari lubuk hati yang paling dalam. Saat itu, mereka seperti orang tenggelam yang memegang potongan papan di tengah badai. Hati mereka diliputi rasa takut dan putus asa, bahkan sampai sekarang mereka juga tidak bisa menghilangkan perasaan itu. Kali ini, Gesang memberi hormat pada surya, lalu menatap Devon dan yang lainnya sambil berkata perlahan, "Kalian juga sudah melihat kalau aku sudah mencoba yang terbaik, tapi aku tetap kalah. Aku juga sudah bilang, kalau aku bukan tandingan senior. Kalian harus menerima kenyataan ini. Di antara kita juga sudah impas." Devon dan ketiga pria lainnya tampak pucat, takut dan gelisah. Tiba-tiba, Devon berteriak, "Gesang, kamu nggak bisa melepaskannya begitu saja. Kamu harus terus bertarung. Kami masih punya ratusan ribu pasukan. Ayo bertarung bersama. Meskipun kita lelah, kita harus menghabisinya sampai mati. Kamu nggak bisa membiarkannya begitu saja." "Benar, Pak. Kamu nggak bisa membiarkannya begitu saja. Leluhur kami sudah sangat banyak membantumu. Kamu harus berjuang sampai akhir dan surya harus mati. Bunuh dia, kalau nggak kamu akan menjadi pengkhianat dan orang yang nggak tahu berterima kasih." Bian, Sardi, Falas dan Devon menghadapi situasi hidup dan mati ini, mereka tidak bisa memedulikan begitu banyak lagi dan mulai memaksa Gesang untuk mengambil tindakan lagi. Karena mereka tahu jika Gesang tidak mengambil tindakan, tamat sudah riwayat mereka. Bab 1139. Namun, sebenarnya jauh di lubuk hati mereka juga tahu bahwa meskipun Gesang mengambil tindakan lagi, juga tidak akan berpengaruh banyak. Bagaimanapun, Gesang sudah dikalahkan dan sama sekali bukan tandingan surya. Namun, mereka tidak bisa menerima hasil ini, jadi mereka semua terus berteriak seperti orang gila. Gesang mengerutkan kening, lalu berkata perlahan, "Aku sudah bilang pada kalian, kalau aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku sekali. Aku sudah melakukannya. Hanya saja senior sudah menunjukkan belas kasihan dan nggak membunuhku. Aku juga nggak berjanji akan mati untuk kalian. Jadi, kalian jangan memaksaku dengan hal ini."
Mereka berempat tidak setuju sama sekali. Mereka terus ribut dan memaksa Gesang untuk mengambil tindakan lagi. Pada saat ini, Surya menjadi muram, lalu kembali memunculkan pedang pengusir kegelapan di tangannya. Perasaan dingin menyerbu mereka dan membuat mereka tertegun sejenak. Mereka pun menatap Surya dengan ngeri. Surya mendengus dingin. Pedang pengusir kegelapannya menyala dengan api energi spiritual, lalu dia menghunuskan pedangnya ke 4 penjuru mata angin. Suara gemuruh yang keras terdengar. 4 energi pedang yang menakutkan membelah udara, mengeluarkan ledakan yang menakutkan dan melesat ke arah 4 orang itu. 4 energi pedang bulan sabit memancar ke segala arah dan semakin besar. Keempat pasukan yang mengepung kota Lowen langsung tersapu oleh 4 energi pedang ini. Meriam, mobil lapis baja dan senjata berat semuanya langsung hancur berkeping-keping. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya langsung terbunuh dan menguap karena energi pedang yang tajam, bahkan mereka tidak meninggalkan sisa ampas sedikit pun. Ketika energi pedang menghilang, lebih dari separuh pasukan, peralatan dan korban menghilang. Seluruh kota Lowen dipenuhi dengan suara tangisan dan ratapan ketakutan. Sorot mata keempat orang itu kosong. Saat mereka melihat celah besar yang disebabkan oleh energi pedang di tanah, mereka semua gemetar dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pasukan mereka berjumlah hampir ratusan ribu orang. Namun, hanya dengan tebasan 4 pedang secara asal, lebih dari separuh pasukan langsung terbunuh dan terluka. Mereka yang tidak mati juga merasa ketakutan oleh energi pedang yang menakutkan ini, seolah-olah jiwa mereka akan menggila. Saat ini, Surya berjalan menuju mereka berempat. Keempat orang itu langsung panik. Mereka ingin melarikan diri, tetapi kaki mereka tidak merespons sama sekali. Mereka bahkan tidak dapat bergerak satu langkah pun dan hanya bisa berdiri terhuyung-huyung di tempat. Ketakutan dan keputusasaan yang mendalam melonjak ke dalam hati keempat pria itu, seolah-olah neraka telah menghampiri mereka, lalu iblis telah mencengkeram leher mereka, membuat mereka merasakan teror yang tak terbatas di dalam hati mereka. Surya berhenti beberapa meter di depan mereka sambil menatap mereka dengan tenang. Namun, mereka berempat merasa seperti ada sosok iblis luar angkasa yang sedang berdiri di hadapan mereka. Sosok itu sangat menakutkan, kuat dan dapat menelan mereka kapan saja. Mereka berempat tidak bisa lagi bertahan dan jatuh ke tanah. "Pak, kami tahu kami salah. Tolong ampuni kami. Semua yang ada di sini adalah milikmu. Kami bersedia menyerah dan menuruti semua perintahmu. Kami hanya memohon belas kasihan darimu. Jangan bunuh kami. Kami akan menyetujui semuanya. Semua terserah pada keputusanmu. Tolong beri kami kesempatan untuk tetap hidup, Pak." Devon dan 3 orang lainnya sedang dalam keputusasaan. Mereka mulai memohon untuk terakhir kalinya, berharap untuk diampuni dan dibiarkan hidup. Pada titik ini, mereka seperti orang tenggelam yang bertahan pada sebatang jerami. Meskipun mereka tahu bahwa jerami tidak dapat menyelamatkan mereka, mereka tetap berjuang untuk bertahan hidup dan menolak untuk melepaskannya. Surya terkekeh, lalu melambaikan tangannya pada Staff, Efren, Helki dan Nania. Keempat generasi kedua ini tanpa sadar mendatangi Surya dengan gemetar, tanpa berpikir untuk melakukan perlawanan apapun. Melihat mereka yang ketakutan, Surya berkata dengan nada dingin, "Kalian nggak bisa dimaafkan, jadi jangan buang-buang waktu lagi. Tapi jangan khawatir, aku nggak akan membunuh kalian semua." Devon beserta yang lainnya langsung gembira. Apakah ini berarti mereka masih punya kesempatan? Selama bisa tetap hidup, semuanya tidak apa-apa. Namun, saat berikutnya, Surya mengangkat pedangnya, kemudian menebasnya. Kepala Devon, Bian, Sardi dan Falas langsung berguling, darah juga langsung menyembur dari leher mereka. Staf beserta yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat. Surya menatap mereka berempat, kemudian bertanya perlahan, "Apa kalian punya pendapat?" Bab 1140. Staf, Efren dan yang lainnya langsung gemetar. Bagaimana mungkin mereka berani berkata iya? Melihat ayah mereka sendiri yang dibunuh,
mereka hanya bisa menggelengkan kepala dengan gemetar, menyatakan bahwa mereka tidak keberatan. Surya mendengus dingin, kemudian berkata, "Karena kalian sudah pengertian, awalnya aku berencana membunuh kalian semua untuk menyingkirkan masalah di sini, tetapi aku juga punya belas kasihan. Aku juga bilang kalau aku nggak ingin membunuh kalian semua, jadi kalian masih punya kesempatan. Pak, katakan saja perintahmu, kami akan menuruti semua yang kamu minta." Saat ini, staf dan yang lainnya benar-benar merasa ketakutan. Kekuatan Surya jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tandingi. Di bawah kekuatan nyata seperti itu, hanya dengan mematuhi perintahnya, mereka baru bisa menyelamatkan nyawa mereka. Surya menatap keempat orang itu, lalu menyahut dengan dingin, "Bebaskan semua orang Aerovia yang dipenjara oleh kekuatan kalian dan hentikan semua transaksi ilegal. Aku akan menghubungi Aerovia untuk mengatur orang-orang itu kembali ke Aerovia. Mulai sekarang, selama kalian nggak melakukan kegiatan ilegal ini, masih ada kemungkinan bagi kalian untuk bertahan hidup." "Baik, Pak, kami akan segera melakukannya." Mereka berempat menyetujuinya tanpa membantah sedikit pun. Surya pun mengangguk sambil melanjutkan ucapannya, "Kalau begitu, kalian masih bisa diselamatkan. Cepat pergi dan lakukan. Aku akan menunggu di sini." "Pak, hal ini mungkin akan memakan cukup banyak waktu. Bapak bisa pindah keluar kota lebih dulu. Aku punya tempat tinggal yang bisa kamu tempati. Kami akan menyelesaikan permintaanmu secepat mungkin," saran staf sambil menundukkan kepalanya. Surya mengangguk setuju. Ada puluhan ribu orang Aerovia yang terperangkap di sini. Staf dan yang lainnya memang perlu mengatur tenaga untuk menyelesaikannya. Surya juga perlu menghubungi Aerovia, lalu mendiskusikan cara mengangkut orang-orang ini kembali ke Aerovia dengan staf dan yang lainnya. Setidaknya mereka akan memakan waktu setengah bulan dan memang memakan banyak waktu. Melihat Surya setuju, staf membawa Surya ke kediamannya di luar kota. Namun, kali ini, Gesang melangkah maju, lalu memberi hormat sambil berkata, "Pak, aku ingin bertanya apakah aku bisa mengikutimu dan bekerja untukmu." Staf dan yang lainnya menatap Gesang dalam diam dan menarik napas dalam hati. Orang sekuat Gesang bahkan ingin menjadi pengikut Surya. Hal ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Surya. Surya, benar-benar seperti keberadaan surgawi. Surya menatap Gesang, mengerutkan kening, lalu bertanya, "Apa kamu masih punya seseorang yang harus kamu jaga di sini?" "Nggak ada, Pak. Orang tuaku sudah lama meninggal. Aku sendirian dan nggak perlu menjaga siapapun," tandas Gesang sambil membungkuk dan memberi hormat. Surya mengangguk, lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, kamu juga orang yang sangat berbakat, jadi aku akan menerimamu. Ikutlah denganku." "Terima kasih, Pak," sahut Gesang sambil membungkuk dalam-dalam lagi dengan kegembiraan yang jarang terlihat di wajahnya. Surya juga tersenyum. Sejujurnya, Gesang benar-benar jenius dalam hal kultivasi. Jika Surya tidak memiliki altar Dewa Naga dan berkultivasi teknik naga sejati, dengan kesempatan abadi ini, dia belum tentu bisa menjadi lawan Gesang. Oleh karena itu, Surya juga sangat mengagumi Gesang dan sangat menyukai pria itu. Satu-satunya hal yang Surya tidak suka adalah pria ini sangat tampan dan membuatnya sedikit tidak senang. Meskipun Gesang memiliki wajah yang memesona, temperamen ragu-ragu ini benar-benar unik dan menawan. Hal itu membuat keseluruhan pribadinya menjadi semakin mendalam. Namun, ini hanya sedikit lelucon dari Surya dan candaan terhadap dirinya sendiri saja. Pada saat ini, Charmaine datang dan berdiri tidak jauh, lalu menatap Surya dengan kagum. Karena Charmaine merangkak melewati reruntuhan, beberapa bagian tangan dan kakinya terluka, juga meninggalkan noda darah. Namun, Charmaine sepertinya tidak menyadarinya dan hanya menatap Surya dengan tatapan kosong. Surya mengerutkan kening, lalu berkata, "Kamu ikut aku juga." Staf segera meminta Surya, Gesang dan Charmaine untuk masuk ke dalam mobil, lalu membawa mereka ke sebuah villa di luar kota yang dikelilingi pegunungan dan sungai. Surya keluar dari mobil,
lalu melihat sekeliling villa tersebut. Seluruh bangunan itu terbuat dari bambu, dikelilingi bunga dan tanaman, juga terdapat aliran sungai yang mengalir di sekitar villa tersebut. Villa itu terletak di kaki pegunungan hijau dan di sebelah sungai, merupakan destinasi yang sangat menyenangkan untuk dikunjungi. Bab 1141. Surya melihatnya, kemudian berkata pada staf, "Pergilah, tapi ingatlah untuk membawa semua pimpinan kawasan industri, pimpinan penipu, juga semua pimpinan transaksi ilegal itu padaku." Baik, staf tidak berani bertanya lebih banyak, hanya menjawab dengan persetujuan. Surya berpikir sejenak, kemudian mengerutkan keningnya dan berkata, "Omong-omong, tolong bantu aku mencari tahu tentang seseorang bernama Viper. Kalau kamu punya berita tentang dia, segera beritahu aku atau tangkap dia, lalu bawa ke hadapanku. Dengan begitu, kamu akan dianggap sudah melakukan sesuatu berjasa." Ketika staf mendengar ini, dia merasa sepertinya Viper ini sangat penting bagi Surya. Jadi, dia memberanikan diri untuk bertanya, "Pak, bisakah kamu memberitahuku sedikit detail supaya bisa memberitahu anak buahku?" Pria ini berasal dari Aerovia, berusia sekitar 40 tahun. Dia sudah mencuri salah satu harta negara Aerovia. Dia sering melakukan perjalanan di antara Aerovia dan Baruma Utara. Kalian bisa memperhatikannya. Dia seharusnya masih berada di Baruma Utara, jelas Surya. Mendengar hal tersebut, staf langsung berujar, "Pak, kamu tenang saja. Selama dia masih di Baruma Utara, kami pasti akan menemukannya kalau kami bekerja sama." Surya mengangguk, lalu melambaikan tangannya. Staf pun mengucapkan selamat tinggal sebelum melangkah pergi. Surya membawa Gesang dan Charmen berjalan menuju bangunan bambu, tempat mereka beristirahat itu. Di dalam, Surya berpikir sejenak sebelum menelepon Leonard. Surya memutuskan untuk memberikan jasa karena sudah menyelamatkan penduduk Aerovia pada Leonard. Leonard yang menerima telepon tersebut merasa sangat gembira saat mengetahui situasinya. Jika dia bisa menyelesaikan masalah ini, dia pasti akan dihormati di kota Senara. Bagaimanapun juga, dia mempunyai jasa sebesar itu, siapa yang berani melawannya. Setelah berbicara dengan Surya, Leonard segera mulai mengatur semuanya dengan cepat. Mereka akan memindahkan semua orang ini ke kota Juwana terlebih dahulu. Di seluruh Baruma Utara, kepanikan terjadi di mana-mana. Hanya dalam satu hari, kekuatan bersenjata yang sebelumnya melindungi para penjahat ini tiba-tiba berbalik. Hampir pada saat yang bersamaan, taman komunikasi, berbagai taman kriminal dan juga tempat-tempat yang berada di bawah pengaruh keempat kekuatan besar berubah menjadi kacau. Semuanya dikepung oleh angkatan bersenjata keempat kekuatan besar ini. Semua pemimpin dan anggota inti ditangkap, sementara orang-orang yang tertipu diamankan. Mereka diberi tahu bahwa pihak Aerovia akan segera datang menjemput mereka. Saat ini, puluhan ribu orang ini hanya bisa menangis dengan kesedihan yang mendalam, tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Kehidupan bagai neraka yang mereka jalani akhirnya berakhir. Mereka sudah bisa kembali ke rumah. Tidak ada yang tahu sudah berapa banyak malam mereka memimpikannya keajaiban seperti ini. Sekarang, setelah keajaiban itu benar-benar terjadi, semua orang merasa begitu gembira hingga mereka tanpa bisa ditahan menangis. Malam itu juga, seseorang bergegas pergi menuju perbatasan sambil membawa sebuah kotak kecil. Orang itu adalah Ize Damani, yang juga dikenal sebagai Viper. Perubahan yang terjadi tiba-tiba di Baruma Utara membuatnya kebingungan. Ada laporan dari berbagai tempat yang mengatakan bahwa empat kekuatan besar sedang berusaha sekuat tenaga untuk mencari jejaknya. Ize tahu bahwa ini jelas bukan hal yang baik. Karena dia sudah tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, dia lebih baik kembali ke negaranya. Setelah melintasi perbatasan, Ize akan mencari desa di pegunungan untuk tempat bersembunyi terlebih dahulu. Kemudian, dia akan memutuskan apa yang harus dia lakukan selanjutnya berdasarkan situasinya. Dengan kekuatannya di alam spiritual, dia bisa melintasi perbatasan negara tanpa kesulitan.
Namun, begitu dia sampai di kaki gunung perbatasan, seseorang menghalangi jalannya seolah-olah telah menunggunya. Ize melihatnya sekilas sambil berkata dengan nada dingin, "Minggir atau aku nggak akan sungkan lagi." Ize juga tahu bahwa orang yang menghalanginya ini bukanlah orang baik. Hanya saja, sebagai seorang kultivator alam spiritual yang kuat, dia tidak akan dengan mudah ditakuti oleh seseorang. "Jangan bercanda." Namun, sosok itu hanya berkata dengan santai, "Ikutlah denganku. Kalau enggak, kamu akan menderita." Bab 1142. Ize tidak bisa menahan tawa. Dia meletakkan kotaknya di tanah, melihat ke sosok itu, lalu berkata dengan nada dingin, "Sialan, apa sekarang sembarangan orang berani berdebat denganku sambil membawa sebuah pedang? Apa kamu pikir kamu adalah seorang master?" Jelas Ize tidak menganggap serius orang itu. Memang benar, kultivator di tingkat alam spiritual tidak bisa dibilang lemah di kalangan kultivator. Mereka bukanlah orang yang bisa dijumpai dengan mudah. Gesang menghela napas, lalu berjalan perlahan menuju ke arah Ize. Hal ini adalah tugas pertama yang diberikan oleh Surya padanya. Gesang harus membawa Ize, beserta semua barang yang ada pada pria itu secara utuh ke hadapan Surya. Semua ini juga karena kebijaksanaan Surya. Surya tahu bahwa dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar Viper akan mencoba menyusup kembali ke negaranya. Jadi, dia memerintahkan Gesang untuk melakukan patroli di perbatasan selama beberapa hari ini. Menurut informasi yang diberikan staf dan yang lainnya, Gesang sudah memahami penampilan dan ciri-ciri Viper. Dengan kekuatan Gesang, tidak mungkin ada yang bisa menyelinap saat dia menjaga perbatasan Mowari. Pada saat ini, Ize sudah marah besar. Sebuah sabit muncul di tangannya, lalu dia bergegas menyerang ke arah Gesang sambil mengumpat, "Karena kamu mau mati, aku akan memberimu kematian yang cepat." Sabit Ize diliputi dengan tekanan energi spiritual yang besar, dia menyerang ke arah jantung Gesang dengan kekuatan angin dan petir, disertai suara desisan di udara. Gesang mengerutkan kening. Dia mengangkat telapak tangannya secara vertikal, lalu mencengkeram sabit Ize. Sabit Ize tersangkut di tangan Gesang. Hal ini membuat Ize sangat terkejut. Dengan sedikit usaha dari Gesang, sabit itu pecah berkeping-keping, berubah menjadi aliran energi spiritual yang bergejolak, lalu tersebar ke segala arah. Ize mundur beberapa langkah sambil mengalirkan darah di sudut mulutnya. Hanya dengan satu serangan, dia menderita cedera internal akibat tekanan energi spiritual Gesang. Ize berteriak ketakutan, "Siapa kamu? Kenapa kamu menghentikanku? Namaku Gesang. Apakah isi kotakmu itu adalah jimat harimau?" Tanya Gesang sambil menatap Ize. Ize sangat ketakutan dengan kekuatan Gesang. Gesang jelas adalah kultivator tingkat suci. Jadi, tidak mungkin bagi Ize untuk melawannya. Dalam kepanikan, Ize buru-buru berkata, "Pak, memang benar ada jimat harimau di dalamnya. Aku akan memberikan barang ini kepadamu, jadi bagaimana kalau kamu melepaskanku?" Gesang menghela napas lega, lalu berkata sambil tersenyum, "Baguslah kalau kamu membawa jimat harimau. Aku sudah khawatir kamu nggak membawanya." "Pak." Ize menatap Gesang dengan penuh harapan. Gesang mengerutkan kening, lalu menjawab perlahan, "Maaf, perintah tuanku adalah untuk membawamu kembali bersama dengan jimat harimau itu. Jadi, aku nggak bisa melepaskanmu." Ize tampak makin terkejut. Gesang sudah berada di tingkat suci, bagaimana bisa dia masih memanggil orang lain sebagai tuannya? Orang macam apa yang bisa menjadi tuan Gesang? Saat menyadari ketakutan Ize, Gesang berkata, "Kamu bukan tandinganku. Selain itu, tuanku juga adalah seseorang yang tak terbayangkan olehmu. Jadi, sebaiknya kamu nggak melakukan perlawanan yang nggak berguna. Aku mengatakan ini demi kebaikanmu sendiri." Ize menggertakkan giginya sambil mengepalkan tinjunya. Namun, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tampak putus asa. Orang di hadapannya adalah kultivator tingkat suci, itu saja sudah membuat dia tidak bisa melarikan diri, apalagi tuan yang ada di belakang orang ini. Lebih baik dia bersikap patuh menerima takdirnya.
Dalam ketakutan yang muncul karena kekuatan yang sangat besar, Ize akhirnya menyerah. Dia berkata dengan suara rendah, "Aku akan mendengarkan perintahmu. Ambil barang-barangmu, lalu ikut aku." Setelah Gesang selesai mengatakan ini, dia melangkah maju. Ize mengambil kotaknya, lalu mengikuti Gesang dengan patuh, tidak lagi berniat melarikan diri. Gesang adalah seorang kultivator tingkat suci. Apa Ize masih berani melarikan diri? Jika Gesang menyerang balik dengan pedangnya, tubuh Ize pasti akan langsung terbelah dua. Ize tidak meragukan hal ini sedikit pun. Bab 1143. Di rumah staf, Surya duduk santai di tepi sungai, merendam kedua kakinya di air sungai sambil mengayunkan kursi goyang. Dia tampak sangat nyaman. Charmaine berada terus di sisi Surya, tidak pernah pergi sedetik pun. Surya sudah berkali-kali meminta Charmaine untuk beristirahat, tapi Charmaine menolak untuk mendengarkan. Jadi, Surya membiarkan Charmaine melakukan apa yang dia mau. Tak lama kemudian, Gesang melangkah masuk bersama Ize. Gesang menghampiri Surya, membungkuk memberi hormat, lalu berkata, "Pak, aku sudah membawa Viper dan jimat harimau itu." Surya mengangguk, lalu memandang Ize yang berdiri di belakang Gesang. Ize yang membawa kotak itu, langsung berlutut di tanah, mengulurkan tangannya untuk mengangkat kotak itu ke atas kepalanya, lalu berkata sambil menangis, "Pak, jimat harimau itu ada di sini. Aku hanya memohon padamu untuk enggak membunuhku." Sampai saat ini, Ize masih belum tahu siapa orang ini. Kenapa orang ini ingin merebut jimat harimau? Namun, Ize tahu bahwa di hadapan dua orang ini, lebih baik untuknya mengaku dan memohon belas kasihan. Dengan begitu, dia mungkin masih bisa menyelamatkan nyawanya. Jika tidak, dengan sekali anggukan dari orang ini, dia bisa langsung kehilangan nyawanya. Surya melambaikan tangan, membuat kotak itu langsung berada di tangannya. Surya membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sepasang jimat harimau berbahan perunggu bergaya kuno. Dalam sekilas, bisa tampak bahwa jimat ini dipenuhi dengan aura sejarah yang kuno. Selain itu, ada semacam energi dari jimat harimau ini. Energi ini seperti aura membunuh. Surya bisa merasakan kuatnya aura ini saat dia menggunakan kekuatan pikiran untuk mendeteksinya. Surya menghela napas. Barang ini adalah barang yang bagus, juga merupakan barang yang cukup berharga. Namun, Surya tidak bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia masih harus menyerahkannya pada Leonard. Bagaimanapun juga, ini adalah harta karun Provinsi Andaru, peninggalan budaya yang dilindungi di tingkat nasional. Surya tidak bisa bersikap egois. Setelah itu, Surya menyimpan jimat harimau kembali ke dalam kotak, menutupnya, meletakkannya di dekat kakinya, lalu mulai menatap ke arah Ize. Tidak ada tekanan energi spiritual yang muncul, tapi Ize merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas, membuat bulu kuduknya meremang dan ketakutan. Surya menjentikkan jarinya, lalu nyala api berwarna perak langsung memasuki kepala Ize. Ize hanya merasa seakan kesadarannya hilang sejenak. Pada saat ini, Surya berkata dengan tenang, "Pergilah ke Juwana. Serahkan dirimu sendiri pada Yeni dari pusat pasukan layanan khusus. Katakan padanya kalau aku akan membawa kembali jimat harimau ini secara pribadi. Kalau kamu nggak mau, kamu juga bisa melarikan diri. Tapi tanggung sendiri konsekuensinya." Bola cahaya perak itu membuat Ize sangat ketakutan. Meskipun Ize hanya berada di alam spiritual, dia juga mengerti bahwa dirinya pasti sudah berada di bawah semacam mantra atau kutukan. Selain itu, ini semua terkait dengan jiwa. Jiwa selalu menjadi tempat paling rentan bagi manusia. Ize merasa sangat ketakutan. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika ada suara yang terdengar dari luar, "Pak, aku memohon untuk bertemu denganmu." "Masuk," jawab Surya dengan tenang. Staf, Efren, Helki dan Nania masuk, lalu memberi hormat di depan Surya. Ize terkejut saat melihat pemandangan itu. Ize mengenal keempat orang ini. Mereka semua adalah bos yang sebenarnya di tempat ini, penerus 4 kekuatan besar.
Mereka juga tampak sangat menghormati orang ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ada apa? Tanya Surya sambil memandang keempat orang itu. Staf memberi hormat, lalu berkata, "Pak, setelah beberapa hari persiapan, kami sudah menangkap para pimpinan utama dari semua taman komunikasi, juga berbagai tempat kriminal. Kami juga sudah mengamankan orang-orang yang tertipu, lalu melakukan kontak dengan Juwana, siap untuk menyerahkan semua orang di perbatasan." "Kerja bagus," jawab Surya sambil mengangguk setuju. Saat ini, Ize akhirnya mulai memahami sedikit tentang situasinya. Namun, Ize tetap tidak bisa memahami secara pasti tentang apa yang terjadi. Ize hanya tahu bahwa seluruh perubahan di Baruma Utara mungkin disebabkan oleh orang yang menakutkan ini. "Pak, orang-orang itu ada di luar, apakah kamu ingin kami membawa mereka masuk sekarang?" Tanya staf dengan hati-hati. Surya bersandar di kursi goyang, merendam kedua kakinya di air sungai. Lalu berkata pelan, "Suruh mereka masuk. Aku mau lihat bagaimana hati orang-orang yang bertindak kejam terhadap sesama mereka itu." Bab 1144. Staf segera mengangguk, mengucapkan beberapa patah kata dengan Efren dan yang lainnya melalui walkie-talkie. Tak lama kemudian, 3 hingga 400 orang yang diikat dengan tali dibawa masuk. Mereka berbaris di seberang sungai dengan rapi. Dulu, mereka adalah bos atau pimpinan dari organisasi yang penuh kejahatan. Mereka bagaikan iblis di bumi. Sekarang mereka semua tampak gemetaran seperti burung puyuh. Staf dan yang lainnya tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali saat menangkap mereka. Jangan bercanda, kalau mereka tidak menangkap semua orang ini, mereka sendirilah yang mati. Bagaimana mungkin staf dan yang lainnya akan melepaskan satu orang pun dari mereka? Setiap kali ada perlawanan, orang-orang ini akan diberi pukulan keras, membuat mereka merasakan apa yang disebut perubahan drastis dalam keadaan dan merasakan penderitaan besar. Saat melihat orang-orang ini, Surya tampak sangat tidak senang. Karena orang-orang inilah, banyak rekan sebangsanya menderita penderitaan yang tak terbayangkan. Banyak keluarga yang terpecah belah, keluarga yang hancur dan mati karena orang-orang ini. Berapa banyak orang yang menjadi korban perdagangan organ yang dijual ke seluruh dunia. Berapa banyak wanita yang menjadi korban pemerkosaan yang mengenaskan. Bahkan mengatakan mereka berdarah dingin dan keji saja sudah terlalu ringan. Surya menghela napas panjang, mengamati mereka semua, lalu berkata perlahan, "Kejahatan kalian akan berakhir di sini bersamaku. Kalau kalian mendapatkan kesempatan di kehidupan selanjutnya, aku harap kalian bisa menjadi orang yang baik." Ketika orang-orang ini mendengar ini, mereka tiba-tiba menjadi putus asa. Maksud perkataan itu adalah mereka akan dibunuh. Saat ini, Deka tiba-tiba menangis, "Pak Surya, Pak, aku sudah membantumu sebelumnya. Kamu nggak bisa membunuhku. Tolong ampuni aku." Surya melambaikan tangannya. Energi spiritual pedang muncul di tangan Surya, lalu dia membelah Deka menjadi dua bagian dengan pedang itu. "Karena kamu sudah memilih untuk melakukan kejahatan, kamu harus menanggung akibatnya." Air mata buaya nggak berarti apa-apa. Surya menatap Gesang. Lalu, Surya berkata, "Bunuh mereka," lalu seret mereka keluar untuk memberi makan anjing-anjing itu. Gesang menghunuskan pedangnya, kilatan cahaya musim gugur menyala. Hawa dingin yang menusuk tulang menyerbu ke dalam jiwa orang-orang ini, membuat jiwa mereka mulai bergetar. Ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya membuat mereka hampir terjatuh ke tanah. "Pak, ampuni kami. Aku bersedia menyerahkan semua hartaku. Tolong jangan bunuh aku. Aku belum mau mati, tolong ampuni aku." Ratusan orang ini menangis, memohon belas kasihan pada saat bersamaan. Namun, Gesang hanya melayangkan tebasan dengan satu serangan. Sebuah gelombang air musim gugur lewat, membuat ratusan orang seketika kehilangan nyawa, jatuh ke tanah. Banyak darah yang mengalir, mewarnai aliran sungai itu menjadi merah. Surya menarik kakinya, lalu meletakkannya di atas kursi goyang. Staf dan yang lainnya langsung berteriak melalui walkie-talkie.
Banyak pasukan bersenjata yang masuk. Hanya dalam sekejap saja, semuanya sudah kembali bersih. Sementara untuk mayat orang-orang ini, staf dan yang lainnya mulai merasa khawatir. Di mana mereka bisa mendapatkan begitu banyak anjing dalam waktu singkat. Pada saat ini, Ize sudah sangat ketakutan hingga dia buang air besar dan kecil, jatuh terkapar di tanah, juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Surya mengerutkan kening, menatap Ize sambil bertanya, "Kenapa kamu masih di sini?" "Aku akan langsung pergi sekarang juga. Aku akan kembali ke Juwana untuk menyerahkan diri." Ize berguling keluar dari tempat itu sambil menangis. Saat ini, telepon Surya berdering. Setelah melihatnya sekilas, Surya langsung menjawab, "Pak Dwi." "Surya, Tahir Sadam, Duta Besar Aerovia yang ada di Baruma dan utusan khusus Presiden Baruma ingin bertemu denganmu. Mereka mungkin sudah tiba di Baruma Utara. Kamu bisa menghubungi mereka," kata Dwi. Surya mengerutkan kening, lalu bertanya, "Ada masalah apa?" "Kamu akan tahu setelah bertemu mereka. Setujui saja apa yang bisa kamu setujui. Kamu harus tahu, Presiden Baruma sudah menjanjikan banyak keuntungan bagi negara kita karena masalah ini. Para petinggi juga sudah mengetahuinya. Mereka sangat menghargai apa yang sudah kamu lakukan," kata Dwi yang langsung memberikan pujian berlebihan. Bersambung ke bab 1145. Terima kasih.